semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar darah-darahku semuanya hari ini? Semoga kalian selalu dilimpahkan rizki halal yang berlimpah ruah dan barokah, didatangkan uang dari segala penjuru, kesehatan serta kebahagiaan untuk kalian dan juga keluarga kalian semuanya. Bertemu lagi di sini, saya Satria Komsin dan ini adalah Saci TV. Dan di video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seseorang bernama Brata 7 tahun yang lalu di salah satu kota di Jawa Timur. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Seperti apa keseramannya, karena ini memang ceritanya tuh seseram itu, kalian harus simak dari awal sampai akhir pokoknya. Banyak sekali semua dapat giliran di kampung itu, dapat giliran teror pocong ini. Pocongnya siapa? Ya, kalau kalian udah baca judul juga kalian udah pasti tahu kan. Tetapi aku akan menceritakan dari awalnya sebenarnya apa yang terjadi sampai teror pocong ini bisa terjadi di kampungnya Adi ini. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi 7 tahun yang lalu si Brata ini kelas 3 SMA. Suatu hari dia main ke rumah temannya dia yang rumahnya itu ada di tetangga desanya dia. Si Adi ini namanya temannya dia ini, memang teman dia dari SD. Tapi SMP mereka misah, SMA mereka misah, kan suka ada yang gitu kan. Dan dia suatu hari ini main ke rumahnya Adi. Nah biasanya dia kalau main ke rumahnya Adi ini bisa sampai larut malam. Dan di sana kecenderungannya kalau dia mau pamit pulang tuh selalu nggak boleh dulu. Karena Adi ini memang nggak punya teman lain selain si Brata ini. Tapi anehnya hari itu jelang maghrib tiba-tiba dia tuh kayak disuruh pulang sama si Adi. Nah ini bukan hal biasa ini sebenarnya kan. Dia bilang, Brata kamu nggak mau pulang kah? Ini tuh udah mau maghrib gitu kan. Nah di situ dia sebenarnya mulai aneh. Kenapa ya kok dia nyuruh pulang? Padahal ini untuk ukuran kita nongkrong nih. Ini tuh masih sore gitu loh. Akhirnya dia karena si Adi udah ngomong gitu, dia nggak banyak nanya kan. Dia akhirnya ambil sepeda pamitan ke orang tuanya Adi. Tante aku mau pulang dulu. Nah kata orang tuanya Adi, ya nak hati-hati ya di jalan, langsung pulang ya, jangan mampir-mampir lagi. Nah pas di jalan ini jalanan antar penghubung kampung ini tuh belum diaspal Darla ya. Jadi kalau kita naik sepeda tuh masih bisa merasakan geronjalan-geronjalan, ada kerikil-kerikil, kemudian kalau lagi habis turun hujan tuh juga ada lumpur-lumpur kayak gitu kan. Nah, antara kampungnya Adi dan kampungnya Brata ini dipisahkan satu pemakaman umum dan juga satu sungai. Di atas sungai itu ada jembatan, yang jembatan itu tuh nggak gede, kecil aja. Jadi nggak bisa dipakai untuk papasan 2 jalur. Tapi kalau misalkan kita mau lewat tuh harus tunggu-tungguan gitu loh Darla. Nah, di situ waktu dia keluar dari halaman rumahnya Adi, dia tuh merasakan sebuah suasana yang nggak kayak biasanya. Biasanya tuh kayak apa? Biasanya tuh di situ ada pos ronda yang selalu banyak bapak-bapak yang lagi ngerumpi. Kemudian bapak-bapak itu selalu main catur atau ngopi lah di situ, ngerokok-ngerokok, mereka suka ngobrol-ngobrol. Tapi hari itu tuh nggak ada. Keanehan yang kedua adalah rumah-rumah penduduk di sekitar situ tuh kebanyakan udah ditutup pintunya dan bahkan lampu terasnya tuh udah pada dimatiin. Kayak ketutup rapet lah gitu. Kemudian penerangan-penerangan di jalan itu tuh nggak dinyalain semuanya. Padahal biasanya itu jalan tuh lumayan terang lah gitu. Sampailah dia mau menyeberangi jembatan di mana itu adalah perbatasan antara kampung Adi dan kampungnya Brata kan. Di situ dia dari kejauhan udah melihat ada sosok yang berdiri di situ, ada perempuan yang berbaju putih kayak gitu. Nah semakin dekat, dia tuh sebenarnya tadinya takut tuh, aduh ada perempuan pakai baju putih nih, jangan-jangan. Tapi pas semakin dekat, ternyata dia kenal sama sosok itu. Sosok itu adalah Mbak Sum. Nah Mbak Sum ini adalah penjual pecel. Kenapa bisa seterkenal itu? Karena memang di 2 kampung ini nggak ada yang bisa bikin pecel seenak Mbak Sum ini. Jadi langganannya tuh udah banyak gitu Darla. Termasuk si Brata, si Adi, pokoknya semua lah orang-orang kampung situ tuh langganan sama pecelnya Mbak Sum ini. Nah dia itu sebagai orang Jawa kan sopannya itu pasti negor kan. Monggo Mbak Sum gitu. Nah karena dia ditegor, Mbak Sum ini biasanya itu orangnya itu ramah, tapi kali ini Mbak Sum tuh diem aja, kayak pandangannya tuh kosong menatap ke depan gitu. Nah dia mikir, si Brata ini mikir, oh mungkin Mbak Sum nggak denger kali ya aku tegor, ya udahlah nggak denger. Akhirnya dia nyebrang lah itu di jembatan. Setelah menuruni jembatan itu adalah pemakaman umum yang tadi aku bilang. Dan di depan pemakaman umum itu tuh cuman ada pagar ya, pemakaman umumnya tuh dipagerin sama tembok yang tingginya itu sepinggang orang dewasa gitu loh. Biasalah standar pemakaman umum di kampung kan kayak gitu kan. Nah, di situ rantai sepedanya si Brata ini otek. Nah, biasanya kalau bunyi otek gini, dalam hatinya si Brata nih, wah, ini mau dol nih, kayaknya ini rantainya mau copot. Aduh, jangan di sini dong. Udah mana ini abis hujan, udah mana suasananya sepi, nggak kayak biasanya. Tapi sialnya memang dasar apes ya. Itu rantai sepedanya tuh beneran dol, Darla. Sepedanya itu beneran berhenti jedak gitu. Akhirnya dia tuh ngumpatkan dalam hati, jancok gitu kalau kata orang Surabaya kan. Habis itu dia turunlah dari sepeda itu. Dia benerin otak-atik. Tepat di depan makam umum nih Darla ya. Tepat di depan pemakaman yang kanan kirinya makam dan jalannya itu tengah-tengah pemakaman gitu. Nah, di situ dia sambil noleh kanan kiri pemakaman semua kan. Nah, dia tuh melihat satu sosok di balik pohon Kamboja, kayaknya ada yang ngintip.
Nah pas dia ngintip ngelongok di balik ke pohon kamboja itu ada apa? Tiba-tiba dari belakang tuh ada yang nepok, puk gitu. Lapo kon bengi-bengi nang kene gitu. Ternyata itu adalah Pak Iman. Nah, Pak Iman ini adalah juru kunci makam tersebut gitu kan. Nah, di situ dia tuh lega gitu. Akhirnya ada orang juga yang tadinya kan takut-takut gitu kan. Ada orang juga, pemukimannya tuh masih jauh. Akhirnya ada Pak Iman nih. Ini Pak, sepeda aku rusak gitu. Oh ya sudah, sini aku bantu benerin gitu. Nah, akhirnya dibantu benerin. Udah bener kan sepedanya, Pak Imannya bilang, udah sana, buruan pulang. Udah jangan keluar-keluar lagi. Jangan lupa ntar bersih-bersih badan gitu. Iya Pak, nggih Pak gitu. Nah, dalam hati nih dalam perjalanan pulang nih si Brata masih nanya-nanya ini kenapa ya suasananya beda banget gak kayak biasanya loh. Kenapa itu kampungnya Adi jadi sepi banget? Kenapa gue disuruh pulang? Terus kenapa Pak Iman tuh kesannya kayak marahin aku suruh cepet pulang, suruh mandi pula pakai pesennya dia kan. Nah sampai rumahnya dia akhirnya pun mandi. Dia pun nanya ke ibunya kan, Bu kenapa sih Bu itu di luar sepi banget kata ibunya. Nggak tahu ya emang udah malam ya sepi lah. Oh ini belum malam lah Bu, ini masih sore orang baru maghrib gitu. Ya nggak tahu lah, kamu juga kalau main jangan sampai lewat maghrib lah sekarang gitu. Akhirnya keesokan paginya ibunya tuh kan bilang, ini kita sarapan apa ya? Kita belum beli sarapan. Nah akhirnya si Brata bilang kan, ya udahlah Bu, susah-susah amat, beli aja pecelnya Mbak Sum gitu. Nah di situ ibunya Brata itu tuh bilang, loh emang kamu belum dengar Brata gitu kan? Dengar apa Bu? Mbak Sum udah meninggal sebulan yang lalu. Si Brata langsung kaget dong. Sementara semalamnya itu kan dia baru ketemu sama Mbak Sum kan. Nah terus semalam itu siapa? Apakah dia salah lihat itu bukan Mbak Sum? Dia mikirnya gitu kan. Yang bener Bu. Semalam itu aku ketemu kok pulang dari rumah Adi ketemu sama Mbak Sum di jembatan dekat makam. Nah di sini ibunya makin kayak, yakin kamu ketemu Mbak Sum? Beneran? Kayak gitu. Udah meninggal sebulan yang lalu kok dia sakit gitu. Oh berarti salah orang kali kata Brata gitu. Nah emang Mbak Sum meninggal kenapa Bu? Ibunya nggak mau jawab. Udahlah nggak baik ngomongin orang yang udah nggak ada gitu kata ibunya gitu. Dia bilang gitu makin aneh kan, makin aneh. Akhirnya dia nanya lah ke Adi keesokan harinya mereka tuh ketemu di stadion olahraga gitulah. Mereka suka main olahraga bareng di stadion itu gitu kan. Adi, emang bener ya Mbak Sum tukang pecel tuh meninggal ya? Emang sakit apa sih kok ibuku nggak mau ngomong apa-apa? Nah waktu ditanya gitu Adi tuh nggak mau jawab. Adi tuh malah diem nunduk terus udah ngomongin yang lain aja. Katanya gitu. Tanya aja sama bapak kamu lah, mungkin bapak kamu mau jawab. Beneran, pas pulang dia nanya nih si Brata sama bapaknya, Pak emang Mbak Sum itu meninggalnya kenapa sih Pak kok semua orang nggak mau cerita gitu kan. Bapaknya bilang, udah kamu nggak nanya apa sih, nanya yang lain aja. Nah semua orang makin nggak mau jawab, dia makin penasaran kan. Akhirnya waktu berlalu dan dia pun ketemu Adi lagi setelah 40 hari dari hari itu terakhir dia nanya bapaknya ya. Dia ketemu itu di alun-alun kota. Dia itu nanya sebenarnya ada apa sih di kok sampai kayak gitu, kenapa sih Mbak Sum itu meninggal dan kenapa orang-orang waktu aku tanya Mbak Sum meninggalnya kenapa mereka nggak mau jawab. Nah di situ Adi mulai buka omongan tuh. Jadi sebenarnya Mbak Sum itu meninggalnya kata orang tuh nggak wajar. Jadi konon katanya Mbak Sum jadi pocong itu katanya. Loh kok bisa? Kaget kan si Brata kan dengernya. Kok bisa? Siapa aja yang pernah ngeliat? Hampir semua orang di kampungku ngeliat. Segeger itu kampungku, emang kamu nggak denger? Katanya gitu. Enggak, aku nggak denger apa-apa, emang kayak apa? Jadi Mbak Sum tuh sakitnya tuh 1,5 bulan. Dan sakitnya itu aneh. Mukanya itu hitam, badannya juga hitam kulitnya, terus melepuh-melepuh keluar nanah, baunya itu nggak karu-karuan. Sampai orang-orang tetangga-tetangganya itu nggak kuat mencium baunya itu, katanya gitu. Pas pemakaman aja nggak semua orang boleh ikut, bahkan pemuda-pemuda yang kayak aku yang seumuran kita-kita ini tuh nggak boleh ikut. Yang boleh cuma bapak-bapak, keluarganya Mbak Sum, sama orang-orang, pokoknya orang-orang yang dipilih lah beberapa aja, nggak semua orang mau nganterin ke pemakaman, saking baunya itu jasadnya Mbak Sum. Tapi sebenarnya kayak gini-gini nggak boleh diceritain, takutnya yang diceritain itu pada dateng gitu katanya. Masa sih kayak gitu? Kemarin waktu aku pulang dari rumah kamu itu Mbak Sum udah meninggal ya berarti ya? Udah, makanya kamu kan aku suruh pulang cepat. Itu sebenarnya terornya tuh lagi hot-hotnya tuh, teror pocongnya Mbak Sum ini. Aku ketemu tahu sama Mbak Sum. Di mana? Katanya, kata si Adi. Di jembatan. Jembatan mana? Katanya. Jembatan dekat kuburan. Serius kamu? Nah, denger si Brata ngomong gitu, si Adi makin ketakutan kan, langsung pulang lagi dia kan, langsung buru-buru pulang gitu. Ya udah aku mau balik gitu. Aku mau pulang. Sampainya di rumah, si Brata ini nanya lagi ke ibunya, Bu, emang kenapa sih orang-orang pada takut ngomongin Mbak Sum? Kan Mbak Sumnya udah meninggal dan aku udah tahu dari Adi. Oh, Adi udah cerita. Iya, soalnya Mbak Sum ini konon katanya itu meneror dan emang beneran jadi pocong. Emang yang diteror siapa aja, Bu? Diteror itu Bu Lah yang warung sebelahnya dia. Karena Mbak Sum ini kan disinyalir itu tuh kayak kena santet gitu loh, kayak kena guna-guna. Jadi meninggalnya tuh emang
emang nggak wajar gitu loh. Jadi Bu Lah itu waktu itu tuh nggak sengaja ngomong ke orang-orang kalau Mbak Sum ini sakitnya nggak wajar, mukanya hitam, kulitnya pada melepuh. Malamnya waktu Bu Lah ini dagang, itu tuh didatengin, diketok-ketok pintu warungnya dia, tok 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 gitu. Terus dikira dia kan orang beli kan, namanya juga orang jualan. Oh iya, siapa? Nah pas dilihat, yang berdiri di situ adalah pocong dan mukanya tuh mirip banget dalam sama namanya Mbak Sum. Dia bilang, Mbok, Nduk, ono apa Nduk? Kowe kok mulih tuh? Nduk, kenapa Nduk? Kamu kok pulang gitu kan? Tulung ono aku Mbok, tulung ono aku gitu katanya kan. Jadi tolong aku Mbok, tolong aku. Dok, kita udah beda alam, udah kamu balik sana. Sambil komar-kamit baca ayat kursi kan. Tulungono aku, Mbok, tulungono aku. Udah sana-sana pulang aja, kita beda alam, Dok. Kita udah beda alam, ketakutan kan. Mbok Lah ini kan ketakutan kan. Akhirnya dia buru-buru, dia kabur ke rumahnya di bagian belakang warungnya dia itu kan. Nah, di situ akhirnya keesokan harinya Mbok Lah ini udah nggak berani lagi jualan malam-malam hari. Nah, terornya belum sampai berhenti sampai di situ, Darla. Ternyata ada satu tukang bakso yang namanya Cak Mat. Ini tukang bakso ini dipanggilnya bakso coklat biasanya. Karena memang rombongnya itu warna coklat. Cak Mat ini sebenarnya tahu Mbak Sum tuh sakit. Dan bahkan Cak Mat ini itu pernah ngebesuk Mbak Sum sekali. Tapi pas Mbak Sum meninggal, Cak Mat ini posisinya lagi di kampung halamannya dia. Lagi jemput istrinya. Kemudian sekarang Cak Mat ini baru balik dari kampung halamannya dia ke kampungnya Adi lagi. Dia dagang. Biasanya tuh rute dagangnya dia itu adalah ngelewatin kampungnya Brata. Terus ngelewatin jembatan, ngelewatin kampungnya Adi. Terus muter keliling ke kampung-kampungnya makin jauh gitu. Tapi di hari itu apesnya Cak Mat ini habis ngelewati kampungnya Adi ini kok sepi, karena sepi dagangannya itu nggak laku-laku kan. Dia balik lagi, bukannya muter jauh ke sana makin jauh dia muter balik lagi lewatin kampungnya Adi. Tepat di rumahnya tukang pecel tiba-tiba ada yang manggil, bakso coklat tumbas, beli bakso coklat. Berhenti kan Cak Mat. Oh Mbak Sum, ini Mbak Sum mau beli apa? Ngasihlah mangkok nih Mbak Sum nih katanya. Mbak Sumnya pakai daster biasa, nggak ada yang mencurigakan, raut wajahnya juga biasa aja. Diracik lah baksonya ini sama si Cak Mat kan, habis gitu. Oh Mbak Sum, kok kayaknya sampun waras nggih? Kayaknya udah sembuh ya Mbak Sum gitu. Terus habis gitu, pas dia kasihin mangkok baksonya itu ke Mbak Sum, tiba-tiba yang berdiri di situ Mbak Sum tuh wujudnya udah bukan Mbak Sum yang pakai baju daster tadi, tapi Mbak Sumnya itu berbentuk pocong dengan muka hitam dan busuk, baunya kayak bau bangkai ayam katanya Cak Matnya gitu. Nah, takut apa enggak Mas? Enggak. Nih kalau kalian mau tahu nih, gue kasih tahu ya. Tukang bakso di kampung aku itu lebih berani daripada ustadz-ustadz yang ada di TV itu kalau nggak percaya kalian. Mentalnya tukang bakso itu emang udah setiap hari keliling lewat kuburan-kuburan kalau nggak percaya kalian ya. Jadi di situ Mbak Sum bilang, tolongin aku Cak Mat, tolongin lepasin tali pocongku. Nah, Cak Matnya nggak takut dia. Tapi dia bilang, ngapunten Mbak Sum, ngapunten, saya nggak berani. Kenapa? Cak Mat bilang nggak berani. Karena konon katanya kalau kita dimintain ngelepasin tali pocong itu, kalau kita ngelepasin beneran tuh tali pocong, itu kitanya beberapa hari tuh bakal mati gitu Darla. Nah, akhirnya Cak Mat pun memutuskan untuk pulang. Biasa aja dia pulang, nggak lari dia, jadi tetap gerobak baksonya itu didorong. Nah di situ pocongnya Mbak Sum itu tetap ngikutin dia sepanjang jalan sampai Cak Mat itu nyampe di kontrakannya dia. Bahkan Cak Mat itu masuk rumah mandi, udah tidur, itu pocongnya Mbak Sum itu tetap nungguin di teras rumah kontrakannya si Cak Mat ini. Nah istrinya kan heran kan, ada apa Mas kok ngeliatin teras terus? Itu aku diikutin sama pocongnya Sum, katanya gitu. Itu teror kedua. Kita sekarang masuk ke teror ketiga Darla. Nah, teror yang ketiga ini dialami oleh Mas Supri. Mas Supri ini pengantin baru. Dia itu sedari muda itu merantau keluar Jawa, ke Pulau Kalimantan. Kemudian dia pulang, udah bawa istri gitulah. Dia nikah lah di Kalimantan. Dia sebagai pengantin baru, dia pulang ke Jawa untuk tinggal di kampung halamannya. Memang orang situ nih Mas Supri nih, orang kampungnya Adi. Terus dia bilang, kamu Supri, hati-hati kon yo. Kamu kalau malam jangan tidur malam-malam. Itu pintu ditutup, gorden ditutup. Pokoknya lampu dimatiin luar-luar. Nah, Supri ini bilang nih Mas Supri ini, gak wedi aku di luar Jawa wis demite luwih medeni timbang nang Jawa gitu katanya. Jadi pokoknya aku di luar Jawa udah biasa sama hantu yang lebih serem daripada di Jawa katanya gitu. Bener, pas malamnya itu dia tuh sakit perut dan mau pup kan. Dia akhirnya pergi ke toilet. By the way, ini toiletnya dia nih, toiletnya Mas Supri ini harus keluar rumah utama dulu, baru toiletnya itu ada di luar gitu, ngelewatin sumur gitu lah ya kan. Biasa kan standar rumah orang kampung kayak gitu kan. Nah akhirnya dia udah habis pup di situ,
begitu dia lagi pup, udah mau beres gitulah ya. Tiba-tiba pintu toiletnya tuh diketok, prang kan, emang dari seng gitu kan, bukan dari kayu kan, diketok gitu kan. Dia pikir istrinya, ya dek, bentar gitu. Pas dia buka, ternyata yang berdiri tepat di depan toilet itu bukan istrinya, tetapi Mbak Sum dalam bentuk pocong. Dan dia pura-pura nggak ngelihat, dia langsung nunduk, dia langsung masuk ke rumahnya, langsung masuk ke dalam kamarnya, langsung tidur di sebelah istrinya yang udah ngorok duluan, sama dia digoyang-goyang, dek, tangi dek, bangun dek gitu. Pas istrinya bangun, ada apa sih mas gitu. Baca ayat kursi dek, ada Sum di sini. Hah? Terus langsung baca ayat kursi kan istrinya itu kan. Ada Sum sambil nunjuk-nunjuk di pojokan lemari gitu. Karena konon katanya itu pocongnya Mbak Sum itu ngikutin dia sampai ke dalam kamar. Dia baca ayat kursi, akhirnya pas dia lihat itu pocongnya itu udah hilang. Kemudian apakah sudah berlalu teror si pocong Mbak Sum ini? Belum. Setelah Mas Supri, besokannya istrinya Mas Supri pun diteror. Karena Mas Supri itu kerjanya sebagai security di salah satu pabrik. Keesokan harinya Mas Supri ini tugas shift malam. Nah, FYI, rumahnya Mas Supri ini ada di tengah-tengah kebun pisang. Nah kan udah nggak enak hati gue cerita juga ya kan, di tengah-tengah kebun pisang, dimana waktu itu suaminya sedang pergi, istrinya sendirian di rumah. Karena ini jam 11 malam tapi dia belum ngantuk, dia nonton TV nih istrinya kan, nonton TV. Setelah nonton TV ada suara ketukan tuh di ruang tamu, tok 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 tok, itunya diketuk sama dia. Karena dia sendiri, dia nggak berani langsung buka kan, dia intip dulu dari jendela, nggak ada orang yang ngetok. Dia balik lagi ke ruang TV, diketok lagi, tong tok 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 tok. Dia intip lagi, nggak ada orang. Saking beteknya, tadi itu suara ketokan apa bukan? Siapa cuma perasaanku aja. Dia tunggu di ruang tamu. Kalau begitu ada suara ngetok, langsung gue buka pintunya. Tok 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 tok, dibuka langsung pintunya. Begitu itu di luar itu, di depan pintu itu langsung berdiri Mbak Sum dalam bentuk pocong dengan muka hitamnya itu, tapi masih bisa dikenalin itu tuh Mbak Sum gitu. Langsung ketika itu juga dia pingsan dan ditemukan sama Mas Supri, suaminya, keesokan harinya waktu dia pulang dari kerja. Dan mengingat teror pocong Mbak Sum ini semakin hari semakin parah, akhirnya para perangkat desa di situ memutuskan untuk menemui keluarganya Mbak Sum untuk bermusyawarah gimana solusinya sebenarnya. Dan sebenarnya ini ada apa di balik ini semua. Ternyata memang konon katanya Mbak Sum ini memang meninggalnya secara tidak wajar dan dikirimin santet gitu Darla. Dan udah banyak banget orang pintar dari dalam kota bahkan dari luar kota tuh datang situ dan semua tuh geleng-geleng. Bahkan ada satu paranormal nih yang belum juga masuk rumahnya Mbak Sum itu udah kabur ngibrit keluar. Oh saya nggak sanggup. Dan orang juga penasaran sebenarnya apa nih santet dari mana ini gitu kan. Nah setelah itu kenapa teror Mbak Sum ini terjadi? Karena Mbak Sum ini, pocongnya ini mendatangi orang-orang yang sempat memperbincangkan kondisi jenazahnya yang memang nggak indah gitu loh. Makanya orang-orang tadi kan pertama waktu ditanya sama si Brata kan nggak mau ngaku kan, nggak mau cerita Mbak Sum ini kenapa kan nggak ada mau cerita karena takut didatengin Mbak Sum juga. Akhirnya mereka sepakat nih antara perangkat desa dan laki-laki dewasa di situ, kemudian ada keluarganya Mbak Sum juga bersepakat kalau selama 40 hari mereka akan mengadakan pengajian di dekat pemakaman. Dan setelah 40 hari benar, teror itu memang nggak ada katanya. Tapi cerita lain pun muncul. Memang Mbak Sum nggak lagi meneror orang-orang warga desa keduanya itu, warga desa Adi sama Brata itu nggak lagi diteror. Tetapi pocong Mbak Sum ini meneror orang-orang asing yang nggak tahu ceritanya, terus biasanya yang ngelintas di pemakaman atau ngelintas di dua kampung itu. Oke, dada-dadaku semuanya, itu tadi adalah kisah nyata, tidak saya kurang-kurangi, tidak saya lebih-lebihkan, dan nama-namanya aja saya samarkan. Semoga kalian suka dengan cerita itu. Thank you banget udah menyimak video ini dari awal sampai habis, dan semoga kalian suka. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, dan juga kalian klik tombol join dan juga super thanks. Oke, salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I love you guys.